dipersembahkan oleh Pak Budiman, ini kalau bicara soal omset atau mungkin laba dari Enesis itu tiap tahun kira-kira berapa pertumbuhannya? Oke, more or less ya, kalau tahun ini lah ya, kita bilang tahun ini ya hopefully kita masih bisa reach di atas 10 ya, mungkin mendekati 20, mudah-mudahan ya tahun ini ya. Oke, nah yang membuat itu bisa tumbuh apa? Apakah karena ada pasar yang dibuka baru gitu atau terobosan-terobosan atau karena produk-produk baru mungkin? Ya, ada sebenarnya beberapa faktor sih. Faktor pendorong utamanya kebetulan kita punya produk yang memang cocok untuk masa pandemi itu. Oh, oke, ini artinya masa pandemi ini juga termasuk yang mendorong Termasuk salah satu ya. Tapi pertumbuhan laba. kita harus ingat bahwa kalau yang produk-produk seperti hand sanitizer itu sebelum pandemi itu kan kecil sekali. Karena nggak banyak orang yang pakai, karena dari riset kita juga cuma paling 5% orang yang pakai hand sanitizer sebelum pandemi ya. Yang akhirnya totally hampir 100% juga pakai setelah pandemi kan, karena lihat tetangga pakai, semua pakai gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah gimana menciptakan kapasitas yang tinggi dalam waktu yang begitu pendek. Dan itu PR-nya orang di belakang lah. Jadi betul-betul tuh teamwork kita yang menyiapkan ini semua kerja dalam waktu begitu singkat dan koordinasi terus dengan pihak-pihak pemerintah. Jadi dari menteri teman-teman di Menteri Kesehatan dan sebagainya kita karena juga kita udah komit tidak boleh ekspor. Jadi kita penuhi pasar dalam negeri, itu pun kurang. Untuk produk-produk yang kayak hand sanitizer sekarang itu sama sekali kan kita memang komit tidak boleh melayani ekspor. Oke, padahal sebelumnya itu memang kita diekspor. ada ekspor. Okay. Jadi oke lah, tapi ya itu kerjasama yang ketat, yang hitungannya udah nggak lagi pakai mingguan, harian dan jam-jaman itu sudah. Misalnya tentang gimana menambah jumlah alkohol dan sebagainya. Nah kita juga bersyukur belakangan sudah mulai banyak pemain yang masuk ya. Meskipun ya baru kemarin kita dianugerahi sebagai brand terbaik di hand sanitizer kan. Karena memang brand-brand pandemi itu mana yang paling terkenal, mana yang paling salah satunya yaitu Antis itu tadi. Dan itu tentu memberikan kebanggaan tersendiri bagi Enesis. Ya, itu kebanggaan tersendiri. Gini, karena almost 20 tahun hampir kita itu invest untuk mengedukasi masyarakat di hand sanitizer, Pak. Dan tumbuhnya memang ya segitu-gitunya. Jadi saya bilang ya mungkin double kali ya. Tapi anyway dengan dihajar sama pandemi begitu, semua orang jadi aware, oh iya ya bersih perlu ya segala macam gitu. So, blessing in disguise lah kalau kita bilang ya. Jadi di sisi belakangnya itu pabrik, itu tantangannya besar. Tapi ya tadi di depannya kita lihat bahwa investasi kita dari buka channel-channel baru yang tadinya kita nggak begitu fokus di apotik, toko obat dan lain-lain. Itu tahun 2009 kita invest, berbuahnya di tahun ini. Jadi pertumbuhannya sangat cepat di situ karena semua toko tutup, yang buka apotik dan lain-lain kan orang membeli hand sanitizer, alkohol segala macam di situ. Terus B2B yang tadinya kita rintis juga tahun lalu itu ya kecil lah, kita deal dengan ini begitu tahun ini ya orang butuh semua kan, jadi kita deal B2B-nya juga sangat-sangat banyak, makanya begitu turun pesawat itu biasanya yang kelihatan Antis dulu tuh untuk hand sanitizer-nya. Karena kita memang support Angkasa Pura itu untuk pertama kali Indonesia bilang kita kena COVID nih, itu langsung sudah ada. Jadi waktu teman-teman dari Wuhan yang di karantina di mana tuh, Bintan atau mana tuh yang pulau-pulau sana itu ya, itu kita juga support ke sana. Jadi ya we do our best lah. Tadi kalau pertanyaannya soal bagaimana membangun nama Enesis itu ya, saya kira sih ya itulah salah satunya mungkin. Salah satunya gitu ya, caranya gitu. Oke. Pak Budiman, ini banyak perusahaan yang pada akhirnya layoff kan karyawannya gitu. Itu tidak terjadi di Enesis? Tidak terjadi, tapi kita juga sangat ketika mulai merebaknya pandemi COVID itu, terus terang sempat ada kekhawatiran juga? Ya, ada kekhawatiran, bahkan kita ini sebenarnya rada overdosis kekhawatirannya, sehingga kalau nanti kita lihat di fasilitas produksi kita pasti akan heran karena saya nih tiap 2 jam tuh karyawan harus break untuk cuci tangan dan sebagainya lagi. Oh, jadi itu menjadi prosedur wajib di perusahaan. Dan, iya. Terus yang tadinya ngepak ini tuh harus bergerombol aja.
tempat duduk mereka untuk nyusun nata ini itu produk itu juga tadinya gerombolan. Ini sekarang itu udah semuanya udah dikasih Berjarak. jarak ini. Jadi udah betul-betul kalau orang bilang paranoid banget sih lo emang lo takut ini. Tapi anyway ya memang cara kita untuk menghindari itu dan supaya kita tetap bisa berproduksi. Salah satu yang membuat kita harus melakukan itu ya karena kita tetap harus support pemerintah yang berharap bahwa pabrik-pabrik yang memproduksi hand sanitizer juga kan DBD ini juga kan luar biasa Pak. Ya, di DBD, beberapa daerah ada wabah. demam berdarah jumlahnya juga yang fatality rate-nya kan tinggi juga ya. Jadi Sovel dan lain-lain itu kita nggak boleh berhenti produksi. Nah itu mau di semua pabrik karena PSBB kemudian berhenti, ini terpaksa kita juga harus minta dispensasi untuk tetap bisa produksi. Oh, Gitu. oke. Nah oleh karena itu kita harus ekstra hati-hatilah ketika menyuruh karyawan masuk gitu ya. Saya sampai bilang kalau bisa nggak pakai kendaraan umum ya lebih baik kita Oke. jemput. Oh, oke. Jadi karena kita juga khawatir gitu ya di kendaraan umum itu orang berjubel gitu. Dan nggak tahu dari mana mereka. Ya, jadi banyak protokol yang kita malah kata orang lu lebih parno dari pemerintah. Ya nggak apa-apa dah. Yang penting aman ya. Iya betul. Pak Budiman, tadi ada pernyataan yang juga cukup menarik buat saya. Ketika pandemi ini di sisi lain memang menjadi blessing in disguise, tapi juga tadi disampaikan bahwa banyak juga akhirnya pemain baru. Kalau kita bicara soal kompetisi, ini kan sebetulnya untuk produk-produk tertentu, produk Enesis juga tidak bermain sendiri. Nah, kalau menurut Pak Budiman sendiri, apa yang menjadi keunggulan dari produk-produk Enesis? Kalau saya udah mengamati ya, hampir boleh dibilang pemain-pemain yang mengcopy ide kita itu ya kalau rata-rata sih tidak pernah menjadi nomor satu, artinya tidak bisa menyalip kita. Karena kayak misalnya hand sanitizer lah, dengan 20 tahun penelitian itu kan, dan kita serius kan, di R&D kita kan sangat serius. Sampai saya bilang nggak ada orang ngurus nyamuk itu sampai punya peternakan nyamuk itu nggak ada. Ya bikin aja, nyemprot mati pokoknya gitu kan. Kalau ini enggak, kita tuh sampai mempelajari ini nyamuk cuman pingsan atau betul-betul mati, terus bertelurnya kapan harus disiapkan dan segala macamnya. Jadi R&D kita termasuk yang cukup signifikan kontribusinya terhadap produk-produk yang kita hasilkan. Jadi sampai kita berani dulu panas dalam ya, lu minum ini sama minum yang lain. Ayolah kita tunggu siapa yang lebih cepat turun panas dalam. Sampai begitu kan, karena begitu yakinnya kita terhadap produk yang kita jual itu. Research and development. Yes. Itu menjadi kunci, artinya Betul. boleh saya bilang. Jadi dari dulu orang banyak perusahaan di Indonesia itu mungkin invest di sana itu seadanya gitu. Kalau di sini itu kebalikannya. Baik, Pak Budiman, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.